Seorang pegawai PT Pelayaran Samudra Kesrilai Lloyd Tanjung Perak, Surabaya, Sudarmaji namanya, ditugaskan di kapal besar antar benua. Pada suatu hari ketika sedang berlayar ke luar negeri, dia menerima kabar bahwa istrinya sakit. Ia tidak dapat pulang melihat keadaan istrinya karena dia sedang berada di tempat yang sangat jauh. Hanya kata-kata yang dapat disampaikan lewat telepon, yaitu supaya istrinya berobat dengan baik agar lekas sembuh. Namun istrinya tak kunjung sembuh dari penyakitnya. Kemudian setelah memperoleh izin dari atasannya, pulanglah dia melihat keadaan istrinya. Ia telah berupaya mengobati istrinya dari dokter ke dokter, dari tabib ke tabib, dan dari dukun ke dukun. Tetapi hasilnya nihil. Karena panggilan tugas yang dia emban, terpaksa dia meninggalkan istri dan putri satu-satunya yang baru berusia belasan tahun, yang senantiasa mendampingi ibunya yang tergeletak tak berdaya itu. Dia tiada kuasa membendung air mata dikala melangkahkan kaki yang dirasakan berat olehnya. Dua insan lemah yang tak berdaya itu terpaksa ditinggalkannya. Di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai kapal, kali ini dia lebih banyak berdiam diri karena pikirannya sedang dilanda kegalauan yang tiada tara. Akhirnya yang menjadi temannya sehari-hari adalah botol-botol minuman keras yang selalu diteguknya. Demikianlah yang dilakukannya selama berbulan-bulan sehingga dia menjadi pemabuk berat. Pada suatu hari, ketika dia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan itu, datanglah seorang tua berjubah putih seraya berkata, "Maukah engkau terbebas dari beban berat yang sedang menimpamu?" Ia langsung menjawab, "Sangat mau, wahai Tuan." Orang tua itu berkata, "Segeralah masuk Islam bersama istri dan anakmu." Kemudian orang tua berjubah itu berlalu dari pandangannya. Sejak itu suara orang tua berjubah itu selalu terngiang-ngiang di telinganya, "Segeralah masuk Islam bersama istri dan anakmu." Setelah tiba saatnya mengambil cuti, dia langsung pulang, dan setelah sampai di rumah, dia menatap wajah istrinya yang tergeletak tak berdaya itu. Namun dia belum berani mengungkapkan pengalamannya bertemu dengan orang tua berjubah putih yang menyuruhnya segera masuk Islam bersama istri dan anaknya. Diam-diam dia pergi ke masjid, lalu ikut berbaur dengan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat, dan ikut pula di dalam majelis-majelis pengajian yang diselenggarakan di masjid itu. Demikianlah yang dilakukannya setiap hari, sehingga akhirnya dia melihat perubahan yang terjadi pada diri istrinya, yaitu istrinya berangsur-angsur sembuh dari penyakitnya. Maka semakin yakinlah dia bahwa orang tua berjubah itu adalah juru selamat. Dia kemudian langsung menyatakan diri masuk Islam bersama istri dan anaknya. Pernyataannya masuk Islam itu mendapat reaksi keras dari para keluarganya. Namun keyakinan mereka demikian kokoh bagaikan karang di tengah samudra, tak dapat digoyahkan oleh siapapun. Pada suatu waktu ketika dia sedang berwudu, tiba-tiba dia ditegur oleh seseorang, dan dia sangat terkejut setelah melihat bahwa yang menegurnya adalah orang tua berjubah itu. Sambil tersenyum, orang tua berjubah itu berkata, "Caramu berwudu salah. Lihatlah begini cara berwudu yang benar." Dia lalu meniru cara orang tua berjubah itu berwudu, dan kemudian orang tua berjubah itu mengajarinya cara sholat yang benar, sehingga dia bisa berwudu dengan baik dan sholat dengan baik pula. Akhirnya orang tua berjubah itu berpesan kepadanya agar dia melakukan khalwat di puncak gunung. Pesan orang tua berjubah itu dia laksanakannya. Pada malam-malam tertentu dia berkhalwat di puncak gunung. Tugas-tugas perusahaan selanjutnya dapat dilaksanakannya dengan hasil memuaskan, sehingga alhamdulillah akhirnya dia ditugaskan di kantor perusahaan, bukan lagi di kapal. Ketika bertugas di kantor perusahaan, dia semakin luasa berkhalwat. Banyak rintangan berat yang telah dilaluinya di dalam khalwatnya. Dari khalwatnya itu dia memperoleh beberapa ilmu hikmah, antara lain ilmu pelenyap raga. Dia telah mencoba ilmu ini pada seekor burung yang sedang bertengger di ranting pohon. Dengan mudah dia menangkap burung itu karena burung itu tidak dapat melihat raganya. Alhamdulillah, pada setiap kali berkhalwat, dia dapat berjumpa dengan orang tua berjubah itu. Bahkan orang tua berjubah itu telah memperkenalkan dirinya bahwa dia berasal dari Lombok. Di Lombok, orang tua berjubah itu terkenal dengan sebutan Maulana Syekh.
Sesudah mengetahui hal itu, Sudarmaji sering berziarah kepada Maulana Syekh. Demikianlah cerita Sudarmaji pada suatu hari kepada salah seorang santri yang sempat bertemu dengan dia ketika dia berziarah kepada Maulana Syekh.